Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan anak-anak untuk belajar temanya. Kali ini masih belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-6. Sekarang kita membaca. Menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari 3 orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Menjadi tugas pengibar bendera sangatlah mulia. Ayo kita baca teks di dalam hati ya. Nah ini gambarnya, ini adalah tokoh-tokohnya. Pengibar sang merah putih ya, pengibar sang saka merah putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sang saka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hindraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 45 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hindraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina tahun 1952. Lalu dipindahkan ke Washington sehingga tahun 56. Berdasarkan bacaan teks di atas, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut. Pengibar sang saka merah putih. Apa yang dimaksud pengibar? Mengapa harus dikibarkan? Siapa pengibar pertama? Di mana dikibarkan? Kapan dikibarkan? Bagaimana proses pengibarannya? Ini kalian isi di peta konsep ini dengan isian yang tepat berdasarkan teks bacaan di atas tadi ya. Kemudian proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menyimpan banyak cerita. Momentum ini menjadi titik awal terbebasnya Indonesia dari rongrongan penjajah. Pembaca teks proklamasi menjadi ikrar kemerdekaan RI atau Republik Indonesia yang diikuti dengan pengibaran perdana bendera merah putih. 3 orang yang bertugas mengibarkan bendera saat itu adalah Latif Hindraningrat, Suhud, dan SK Trimurti. Siapakah Latif Hindraningrat, Suhud, dan SK Trimurti? Latif Hindraningrat atau Raden Mas Abdul Latif Hindraningrat lahir di Jakarta pada 15 Februari 1911. Dia merupakan seorang prajurit pembela tanah air atau PETA. Di masa pendudukan Jepang, Latif aktif dalam pelatihan militer yang didirikan oleh Jepang. Ketika Jepang mendirikan PETA, ia bergabung di dalamnya. Sepak terjang Latif di militer dinilai membanggakan karena kelihayannya. Ia pernah juga menjabat komandan kompi dan berpangkat Sudanjo. Pangkat ini berada di bawah pangkat tertinggi pribumi ketika itu, yaitu Dai Danjo atau komandan batalion. Suhud Sastrokusumo. Suhud lahir pada 1920. Dia merupakan anggota barisan pelopor bentukan Jepang. Saat upacara proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Suhud turut bertugas sebagai pengibar bendera. Pada 14 Agustus 1945, Suhud dipercaya menjaga keluarga Soekarno dari berbagai macam gangguan. 2 hari kemudian, 16 Agustus 1945, Soekarno dibawa oleh Soekarni dan Khairul Saleh ke suatu tempat yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Jadi Soekarno pernah diculik anak-anak, diculik oleh kelompok muda, dibawa ke Rengas Dengklok, daerah Kerawang. Surastri Karma atau SK Trimurti
SK Trimurti lahir di Boyolali, Jawa Tengah pada 11 Mei 1912. Ia menjalani pendidikan dasar di Normal School dan AMS di Surakarta. Setelah itu, melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia atau UI. Selama masa pergerakan, SK Trimurti aktif di Partai Indonesia atau Partindo. Ia juga berkarir sebagai guru sekolah dasar. Berprofesi sebagai guru tak menghentikannya tetap berkarya melalui tulisan. SK Trimurti sempat dipenjara karena mendistribusikan leaflet anti kolonial. Leaflet itu semacam pamflet atau brosur atau poster ya. Nah, dari hasil bacaan tadi, kembangkan informasi pada peta pikiran menggunakan kalimatmu sendiri ya. Serahkan hasil pekerjaanmu nanti pada gurumu. Untuk saat ini karena kita belum belajar tatap muka, kalian simpan dulu di rumah di buku catatan. Isikan dengan lengkap di kolom ini. Mengibarkan bendera merah putih merupakan salah satu wujud menjaga persatuan. Untuk melakukan dibutuhkan kerukunan dari anggota petugasnya. Damai Indonesia, kalian lihat. Ini ada lagu dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, ini adalah lagu dari Sabang sampai Merauke yang menggambarkan pulau Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang beraneka ragam. Dengan adanya wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang berbeda ras, suku, bahasa, agama, maka perlu disatukan dari kesatuan bangsa. Oleh karena itu, maka jadilah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Ini terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Sumpah Pemuda. Baik, perilaku yang mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan ini bisa tercermin baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun di sekolah. Di lingkup sekolah, keluarga, kalian bisa perhatikan ini saling mencintai sesama anggota keluarga, mengakui keberadaan dan fungsi setiap anggota keluarga, keterbukaan, menunjukkan sikap tegang rasa, itu di keluarga. Bagaimana persatuan di lingkup masyarakat? Kerja bakti atau gotong royong, hidup rukun, menyelesaikan masalah sosial bersama, bergaul bersama warga, tidak membedakan agama, bersikap ramah pada semua orang. Itu adalah sikap persatuan dan kesatuan di masyarakat. Bagaimana di lingkup sekolah? Di lingkup sekolah bisa kita contohkan rasa persatuan kesatuan itu misalkan menjemput teman yang sakit, membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama, kerja bakti ya, belajar dengan giat dan tidak bolos sekolah, lalu saling menghormati antar teman, tidak menyuntek, itu adalah pencerminan persatuan kesatuan di sekolah. Nah, anak-anak, kalian bisa isikan 3 contoh mewujudkan rencana persatuan kesatuan yang ada di lingkunganmu ya. Kamu tulis di sini dengan jelas di buku catatanmu. Itu saja, terima kasih, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.